framework design thinking itu apa? Boleh nggak saya kembangkan tadi Bapak Ibu, yang 4 langkah saya buat yang begini tuh. Empathize, define, ideate, prototype, and testing. Nah, boleh. Jadi kalau kita, ini yang buat adalah Harvard School ya, dari Harvard yang buat. Harvard University itu menciptakan design thinking, frameworknya seperti ini. Jadi ada 5 langkah. Pertama, empathize. Apa itu empathize? Kita berpura-pura menjadi pengguna atau orang yang menghadapi masalah tersebut. Nah, supaya kita bisa mengalami dan memahami apa sih kesulitannya, hingga kita akan menentukan apa permasalahan utamanya. Misalnya masalah utamanya adalah sampah itu banyak banget di sebuah kota. Bagaimana caranya sampah itu bisa bersih? Saya udah bersihin berkali-kali pantai itu, tapi kotor lagi pantainya. Apa ini yang salah? Begitu. Hingga define-lah sebuah solusi. Masalahnya adalah attitude-nya masyarakat, buang sampah sembarangan. Gitu. Akhirnya kita masuk ke langkah ideate. Ideate itu adalah mereka harus buat ide solutif sebanyak-banyak mungkin, ya, sebanyak-banyaknya. Setelah itu kita kurasi mana yang bisa dieliminasi, yang nggak mungkin dilakukan kita coret sampai 1 atau 2. Itu yang kita akan jadikan prototype dan kita tes. Itu namanya design thinking. Ini yang dipakai sekolah-sekolah yang menggunakan P5 di level tinggi. Biasa boleh nggak pakai begini? Bisa Bapak Ibu. Siapa bilang nggak bisa? Ini hanya pakai istilah akademis saja, bahasa alien. Kalau kita coba saja bisa, gitu ya. Ada yang nggak bisa. Nah, sekarang saya akan jelaskan tentang kreatif, inventif, dan inovatif tadi. Kreatif itu Bapak Ibu, dia baru ya, kreatif itu baru dan beda. Itu namanya kreatif. Baru, beda, bisa produk, bisa layanan. Produk misalnya adalah handphone. Layanan misalnya bikin sekolah, itu layanan. Nah, itu bukan hal, itu namanya kreatif. Tapi dia tidak menyelesaikan masalah. Ketika baru dan berbeda itu menyelesaikan masalah, namanya inventif. Ya. Jadi kreatif tidak sama dengan inventif tidak sama dengan inovatif. Apalagi kreatif dan inovatif, itu beda. Nah, inventif itu dia mecahin masalah. Masalahnya apa? Sampah tadi, contoh. Terus siswa saya tadi barusan, dia akan ideate, dan ini ide yang paling keren buat saya, buat anak saya. Anak kelas 7 mikirnya sampai, bagaimana Pak Is kalau kita buat vending machine, kalau orang masukkan botol sampah di sana, yang keluar poin. Poinnya bisa dikumpulkan jadi uang nantinya. Keren, saya bilang. Itu ideate-nya cakep, saya bilang. Kita prototyping, saya bilang. Dan anak kelas 7 aja prototyping begitu, mungkin nggak? Mungkin. Bisa. Kan prototyping nggak harus jadi produknya. Kita bisa gambar dulu, sketsa dulu. Begitu. Nah, ini yang saya bawa, anak kelas 7 bisa tuh begitu. Saya katakan, mikirnya sampai situ. Karena dipantik tadi ya. Gitu. Dari sampah. Gara-gara mikir pantai, sampah. Banyak di setiap tempat pinggiran, pantai itu ada kotak-kotak kayak kotak di bandara yang kalau masukin uang keluar minuman gitu ya, kita pilih. Nah, itu masukin botol minuman sampah, nanti yang dapatnya poin gitu. Itu cakep tuh. Idenya brilian. Saya katakan, anak SMP tuh. Nah, artinya itu menyelesaikan masalah sampah di mana-mana. Ketika dia masukkan, dia dapat uang atau dapat poin, itu menyelesaikan masalah. Nah, itu namanya inventif. Apakah inovatif? Belum tentu. Inovatif itu kalau terbukti dan semua orang nyaman menggunakannya. Saya ulang, nyaman digunakan berarti namanya inovatif. Bapak Ibu pakai Tokopedia sama Shopee, merek jadi saya. Ya, ada banyak contoh. Ini banyak contoh, misalnya tadi ada kelas poin, lalu ada ruang guru, lalu ada punya saya sendiri, learnpop.co.id. Saya juga punya, saya dan teman-teman juga bikin startup di bidang aplikasi. Untuk pembelajaran, waktu kita bikin semuanya kurang lebih sama, hampir semuanya sama. Nah, inovatif dia adalah sesuatu yang nyaman digunakan. Tokopedia sama Shopee deh, Bapak lebih sering pakai yang mana sih? Atau Bukalapak deh gitu. Pasti yang paling sering yang dipakai yang oranye itu, si Shopee begitu. Kenapa? Padahal kan fungsinya sama dengan Tokopedia, sama dengan Bukalapak, sama dengan Lazada. Gitu. Traveloka sama tiket.com sama tuh. Tapi lebih nyaman yang mana? Nah,
ketika ada kenyamanan dan orang di dunia banyak pakai itu namanya inovatif. Begitu. Dan untuk mencapai inovatif, mikirnya harus kebalik seperti yang kita lihat di layar Bapak Ibu. Jadi waktu kita merancang P5, tentukan tujuannya dulu apa, lalu rancang asesmennya, kembangkan aktivitasnya. Untuk merancang asesmennya, kita harus tahu di antara sini ada produknya apa. Begitu. Nah, ini langkah dasar menyusun P5, Bapak Ibu. Ya, kalau detailnya ini kita harus workshop 3 hari, 4 hari, dan saya harus ke sekolah Bapak Ibu. Jadi, serius. Ya, kita akan buat P5 yang lengkap dengan modul-modul ajarnya kalau begitu. Ya. Nah, ini salah satu strategi yang Bapak Ibu bisa lakukan dengan tim nanti. Cara berpikirnya ya. Nanti kan pertemuan berikutnya akan lebih banyak belajar yang lebih konkret nih. Bagaimana mendesain dengan benar, bagaimana membuat modul ajar dan seterusnya yang nanti bagian narasumber yang lain. Begitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya adalah nanti kita bisa tanya jawab Bapak Ibu. Boleh simpan kontak saya atau email saya. Bapak Ibu boleh tanya terkait apapun nanti, nggak harus P5, apakah pembelajaran, pedagogi, metode pengajaran, resources, pengajaran juga boleh.